Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ardina dengan NIM 2411142018. Di sini saya akan membuat video proyek UAS manajemen operasional, yaitu penggunaan aplikasi Odoo dengan 10 modul. 10 modul di sini saya menggunakan produk, penjualan, CRM, pembelian, inventory, produksi, kontak, kalender, karyawan, gaji karyawan, dan accounting. Pertama, di sini kita masuk ke menu stok persediaan untuk membuat produk yang ingin kita jual. Di sini saya ingin menjual outer floral wanita. Yang pertama, kita tekan produk. Setelah kita tekan produk, itu akan muncul tampilan baru. Kita tekan produk baru tersebut. Lalu kita bikin nama produknya, yaitu outer floral wanita. Di sini kita centangkan penjualan dan pembelian. Selanjutnya untuk informasi umumnya, yaitu tipe produknya pasti adalah barang. Untuk kuantitasnya saya di sini ingin sejumlah 150 outer tersebut. Untuk harga jualnya yaitu ada di, sebelum itu saya masukkan dulu gambar dari outer tersebut. Setelah dimasukkan gambarnya, terus kita bikin harga jualnya. Di sini saya harga jualnya itu sekitar 250.000. Untuk pajak tersebut kita nonaktifkan, dan untuk modalnya di sini ada yaitu 190.000. Selanjutnya untuk kategorinya yaitu adalah pakaian. Untuk referensi itu adalah kode agar kita mudah mengingat barang tersebut. Di sini karena outer floral wanita, saya singkat saja menjadi OFW 001. Setelah itu kita tinggal masuk lagi ke produk, karena produk yang telah kita buat ini akan otomatis simpan. Setelah itu otomatis tersimpan. Lalu kita masuk ke menu penjualan. Di menu penjualan kita juga tekan tombol baru. Selanjutnya kita buat itu pelanggannya. Di sini saya pelanggannya itu adalah Rudea Store. Selanjutnya untuk kadaluarsanya di sini karena barang seharusnya tidak ada kadaluarsanya di sini, tapi saya menggunakan 1 Februari saja. Dan untuk termin pembayarannya saya menggunakan 30 hari. Selanjutnya itu kita bisa menambahkan produk yang telah kita buat tadi. Setelah itu berapa produk yang ingin kita jual. Di sini saya menjual sekitar 30. Dan setelah kita tekan kirim, itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tekan kirim lagi. Setelah itu kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita bisa membuat fakturnya. Setelah fakturnya telah tersimpan, itu akan ada akun 41000010 penjualan. Selanjutnya kita bisa tekan cetak. Setelah dicetak, kita bisa tinggal tekan. Kita bisa melihat seperti ini adalah tampilan dari cetak tadi, itu pembayaran sekitar 7.500. Setelah itu kita bisa kirim kepada emailnya tadi juga Rudea Store. Setelah kita kirim, itu otomatis langsung terkirim. Dan untuk agar stok tersebut berkurang karena telah kita jual, kita tinggal tekan
validasi. Setelah dia selesai, kita bisa melihat dari produk tersebut stoknya sudah berkurang sekitar 30 karena sudah kita jual sekitar 30 tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian CRM. Di bagian CRM kita menekan baru lagi. Setelah kita tekan baru, kita buat perusahaan. Nama perusahaannya di sini saya menggunakan Island Store. Dan otomatis opportunity Island Store itu langsung muncul, dan di sini itu rupiahnya yaitu sekitar 5 juta rupiah. Setelah itu kita bisa tekan tambah. Setelah kita tekan tambah, itu kita bisa seret agar bisa kita selesaikan dari CRM yang kita buat tadi. Kita bisa menentukan probabilitasnya. Di sini saya menggunakan 40%. Setelah kita tambahkan produk yang telah kita buat tadi, yaitu outer floral wanita, kita bisa menentukan berapa kuantitas yang kita buat. Di sini saya menggunakan 20 kuantitas. Setelah itu kita bisa tekan kirim. Setelah kita tekan kirim, otomatis dia juga bisa langsung mengarahkan kita untuk mengirim. Setelah kita tekan kirim, penawaran terkirim, kita bisa menekan konfirmasi. Setelah konfirmasi tersebut, kita bisa memfasilitasi agar stok tadi berkurang. Konfirmasi. Selanjutnya, selesai dari pengirimannya, kita bisa validasi agar stok berkurang sekitar 20 tadi. Lalu kita masuk lagi ke bagian inventory untuk melihat stoknya, dan stok tadi sudah berkurang dan tandanya itu berhasil. Selanjutnya kita masuk ke modul stok persediaan ini. Di stok persediaan ini kita bisa melihat stok pakaian yang masuk dan yang keluar. Tadi di outer floral wanita itu sudah 1 kali keluar, dan untuk barang masuk belum ada karena kita belum melakukan pembelian. Nah, setelah di stok persediaan ini, kita bisa langsung ke modul pembelian. Di modul pembelian ini saya membuat produk yang tadi dengan nama pemasok yaitu Fataya Store. Sini saya tambahkan juga referensi pemasok agar mudah kita ingat, yaitu VS001. Selanjutnya kita kedatangan yang diharapkan itu kita centangkan saja untuk minta konfirmasinya. Lalu tambahkan produk. Sini saya membeli sekitar 80 produk, 60 produk. Setelah itu kita bisa menekan kirim RFQ. Setelah itu kita kirim. Setelah request for quotation itu kirim, kita langsung mengkonfirmasi order. Setelah itu kita bisa lanjut ke terima, langsung kita validasi agar pembelian sekitar 80 tadi itu akan bertambah di dalam stok persediaan. Setelah kita cetak delivery slip-nya, kita bisa melihat ke stok persediaan.
di stok persediaan tersebut di dalam produk 10 produk, sehingga totalnya ada sekitar 180 produk. Setelah itu kita bisa masuk ke modul kontak produksi. Di produksi kita menekan baru lagi. Di sini kita buat produk baru, yaitu blazer wanita. Di sini saya membuat sekitar 120 blazer dengan bills of manufacturnya juga blazer wanita. Di sini baru pas komponennya itu ada kain blazer, benang, busa bahu, kancing, label produk, dan kotak pengiriman. Di sini kita sesuaikan konsumsinya. Lalu setelah kita sesuaikan konsumsinya, kita buat lagi kuantitasnya itu sekitar 120. Lalu kita tekan konfirmasi. Di sini dia itu akan menunjukkan tidak tersedia, namun sini kita tekan lagi kuantitas, yaitu sekitar 120 lagi. Setelah itu baru kita tekan produksi semua, baru hasilnya dia tersedia, dan pas kita tekan bagian pergerakan produknya itu akan menunjukkan status selesai. Nah, setelah dari produksi tersebut kita bisa langsung ke kontak. Di bagian kontak ini kita menambahkan kontak baru, yaitu di sini saya membuat perusahaannya tuh contohnya misalnya Aiden Store. Di sini kita tinggal isi emailnya. Kita tekan email, kita isi negara, terus website, terus label. Di sini saya menggunakan B2B. Lalu kita bisa masuk ke kontak tersebut, dan kontak tersebut akan otomatis tersimpan. Setelah itu kita bisa masuk ke modul kalender. Di sini kita bisa membuat kalender agar kita bisa mudah mengingat apa yang akan kita lakukan dalam perusahaan tersebut. Di sini saya membuat kalender untuk meeting perusahaan. Di sini kita tinggal mengisi kapan mau mulainya, berapa durasinya, lokasinya, mau online atau offline. Link file-nya pun sudah bisa otomatis ditambahkan oleh Odoo, dan kita nambahkan peserta. Lalu kita kirim email, dan otomatis itu dikirim ke peserta yang mau kita undang, dan kalender tersebut bisa kita lihat di bagian kalender, dan dia akan tersimpan juga. Lalu kita masuk ke modul karyawan. Sini kita bisa menambahkan karyawan baru. Sini menggunakan nama Gita Ardina dengan email yang telah langsung otomatis, dengan nomor telepon kantor dan HP itu tidak perlu. Dan untuk kerja penggajian sama penyesuaian gaji serta pribadi untuk menautkan bank itu wajib kita isi. Setelah kita isi bagian-bagian yang wajib isi tersebut, lalu kita bisa menekan buat pengguna, lalu kita simpan. Setelah tersimpan, kita bisa masuk ke payslip untuk membayar gaji karyawan tersebut. Lalu kita
Masuk ke modul payroll. Di payroll ini itu akan berkaitan dengan karyawan tadi agar gaji karyawan dari karyawan yang telah kita buat tadi itu tersinkron dan bisa terjalankan. Di payroll ini kita bisa dikonfigurasi pengaturan, bisa mengatur mata uang, metode pembulatan dan metode pembayarannya itu mau seperti apa. Lalu setelah kita atur, kita lanjut ke setelah kita atur tadi, kita bisa masuk ke slip gaji. Ini kita buat entry draftnya terlebih dahulu. Setelah kita buat entry draftnya, kita juga wajib membuat jurnalnya. Nah, jurnalnya kita juga masukkan rekening seperti nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak asli kita bikin nomor rekening terserah saja dengan bank apa. Setelah kita buat itu, terus kita simpan dan kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke menu slip gaji karyawan. Lalu kita bisa menekankan bayar agar lunas. Setelah dia sampai ke lunas, kita langsung masuk ke modul accounting. Di modul accounting ini kita melihat pertama itu ada bagian akunnya. Di bagian akun itu pasti ada pembayaran, kas, bank, piutang, persediaan, gaji, tunjangan, lembur, dan sebagainya. Lalu di pajak itu kita wajib mengaktifkan fitur aktif tersebut, dan selanjutnya itu ada di pembayaran term atau termin pembayaran itu berapa lama kita membayar. Ada yang kontan 15 hari, 21 hari, 30 hari, atau 45 hari. Lalu di akuntansi ini kita juga bisa melihat laporan seperti neraca keuangan, laba dan rugi, laporan alur kas. Ini juga ada tinjauan audit jurnalnya. Selanjutnya itu ada bagian yang paling penting di sini adalah di bagian pelanggan. Kita harus melakukan pembayaran, dan di sini pembayarannya sudah lunas sehingga kita tidak perlu untuk melakukan pembayaran di akuntansi ini lagi. Namun untuk di bagian pemasoknya, kita tekan pembayaran. Di sini belum ada pembayaran dari pemasok sehingga kita harus membuat siapa pemasok kita tadi. Di sini saya tekan Vatester tadi. Lanjut ke jumlahnya, di sini ada sekitar 50 produk. Lalu untuk jurnalnya bank, metode pembayaran manual payment. Lalu kita bisa menekan konfirmasi. Setelah kita tekan konfirmasi, itu akan muncul validasi. Kita juga tinggal menekan tombol validasi tersebut. Setelah kita tekan validasi, itu otomatis pembayarannya itu akan lunas, dan di bagian akuntansi ini di dalam pemasoknya itu sudah lunas. Selanjutnya di sini kita bisa melihat pengeluaran pemasok produk